Halo Sobat Nime, weekend waktunya Magic Emperor. Langsung aja kita gaskeun. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Sebelum event ini dimulai, di sini Martial Dugu mewakili Kaisar. Ia pun membuka acara event itu dan ia juga memberitahu kalau event ini hanya boleh diikuti oleh generasi muda dengan usia yang tidak lebih dari 30 tahun. Dan jika ada ikut campur tangan dari orang yang lebih tua lagi, maka Martial akan menghukum orang itu dengan tindakan yang sangat tegas. Dan untuk event itu sendiri dimulai ketika Fang Qiubai yang merupakan salah satu penjaga naga, ia melepaskan 5 batu elemen yang membentuk suatu area militer tingkat 8. Di mana area ini akan digunakan sebagai area teleportasi untuk dapat mengirim para peserta pertarungan ke dalam suatu tempat misterius yang ada di tengah-tengah wilayah Kekaisaran Tianyu. Dan untuk mereka yang ingin kembali ke kota Cloud Dragon, maka mereka harus mencari atau menggunakan area ini dengan cara menemukan 5 batu elemen dan juga kunci sebagai aktivasinya. Dan ini memang cukup mudah, hanya saja tempat mereka bertarunglah yang membuatnya ini semakin menarik, karena mereka akan bertarung di Gunung Beast King. Karena ternyata di Gunung Beast King sendiri merupakan suatu tempat yang sangat unik, di mana di tempat itu berkumpulnya para beast atau monster-monster tingkat tinggi. Bahkan di tempat itu banyak sekali ditemukan raja spiritual beast atau monster spiritual dengan tingkatan 6 ke atas. Yang artinya di tempat itu tidak ada jaminan keamanan untuk mereka, masuk para kultivator yang ada di ranah radian, apalagi untuk mereka yang masih berada di ranah Tianshuan. Karena sejatinya para 7 naga dan juga 1 phoenix serta 1 suarang demon ini, mereka semua tidak lebih dari kultivator yang belum mencapai ranah radian. So, dengan adanya para Beast King di tempat itu, maka ini akan memang sedikit berbahaya. Dan sebagai kompensasi itu semua, aku telah menaruh 5 buah pil spiritual tingkat 8, yaitu pil adagium ilahi. Itu semua tergantung kepada kalian, tergantung kepada keberuntungan kalian untuk dapat menemukannya atau tidak pil yang telah aku sembunyikan di tempat itu. Apa? Pil adagium tingkat 8 ini sungguh harta karun yang membuat kedua monster itu sangat bergairah untuk dapat memilikinya. Karena sejatinya pil haram itu adalah pil tingkat tinggi yang dapat membuat penggunanya menerobos kultivasi dengan sangat mudah dan juga cepat tanpa adanya efek samping. Dan sesungguhnya pil ini adalah pil yang digunakan oleh mereka, para kultivator yang telah berada di puncak penerobosan menuju ranah radian. Bahkan pil ini sungguh sangat langka, dan yang mengejutkan ternyata pil ini tidak dimiliki oleh para bangsawan agung. Pil ini hanya dimiliki oleh kekaisaran. Dan uniknya lagi, jika pil ini dimakan oleh seorang master yang ada di ranah radian, maka hal itu akan membuat penggunanya mendapatkan kekuatan atau penguatan jiwa yang berkali-kali lipat lebih kuat. Yang membuat patriark dari gerbang kaisar ia berujar, "Qin Tian, kau tahu apa yang harus kau lakukan?" "Siap, tenang saja, pil itu akan menjadi milikku," ujar bocah ini. Ini sungguh menarik. Sedangkan untuk Perdana Menteri Zugi yang mendengar hal itu, doi pun juga berujar, sepertinya Pak Tua itu telah tidak sabar dan ingin segera menjalankan rencananya. Pak Tua yang dimaksud ini mungkin saja Kaisar itu sendiri. Baiklah, sekian penjelasannya. Dan ketika arah itu diaktifkan, Fang Qiubai ia berujar, "Generasi muda, bergegaslah." Celing! Area tingkat 8 itu, area militer itu diaktifkan. Di sini Yifan yang paham tentang area tingkat 8 itu, ia berujar, area teleportasi itu bersifat acak. Oleh karena itu, setelah kita masuk nantinya, kemungkinan besar kita semua akan terpisah satu sama lain. Lantas langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah untuk saling mencari satu sama lain dan segera berkumpul menjadi satu. "Siap," ujar para pelayan dari keluarga Luo. Tenang saja Kakak Zofan, aku telah menjalani pelatihan yang sangat keras tentang survival dari Martial Dugu. Jadi aku yakin aku dapat menemukan semuanya rekan-rekan kita nantinya dengan sangat cepat. Ya, sepertinya mengirimkanmu ke tempat Martial Dugu untuk mengikuti pelatihan militer itu adalah keputusan yang sangat tepat. Karena sekarang aku sepertinya tidak perlu terlalu khawatir dengan keberadaanmu. Namun melihat arah itu telah diaktifkan, maka baiklah, maju, ujar Yifan. Namun sebelum melepas Yifan dan juga adiknya, di sini Yunxiang pun juga berujar, "Kalian semua harus berhati-hati dan tolonglah kembali dengan selamat." Sedangkan di sisi lain ternyata ada yang berteriak, "Zofan, asal kau tahu, darah itu dibalas oleh darah. Aku pasti akan membalaskan dendam guruku," ujar bocah yang merupakan murid dari Pak Tua Yansong.
Mendengar ucapan bocah kroco itu, di sini Yifan pun hanya tersenyum saja. Tapi uniknya, setelah melepaskan emosinya karena telah ditinggalkan oleh masternya, bocah itu malah gemetar. Padahal sebenarnya gurunya itu, yaitu Yansong, belum tewas dan malah menjadi tetua keluarga Luo. Hei bocah, dasar bocah pengecut. Kau baru berteriak setelah orang itu masuk ke dalam sana? Jika kau tidak memiliki nyali, maka kau lebih baik diam dan jangan mempermalukan dirimu. Dasar bocah kampret, ujar naga jahat beracun ini. Dan sekarang hanya tinggal kita berdua, cepat kau masuk ke sana. Dengan masuknya dua orang itu, maka di sini Fan Qubei pun dapat menutup arah itu perlahan-lahan hingga arah itu tertutup secara sempurna. Sedangkan di Gunung Base sendiri ternyata seketika arah itu telah melepaskan seluruh peserta secara acak ke berbagai tempat. Dan untuk Yifan sendiri, setibanya ia di tengah-tengah hutan Base King, tiba-tiba saja ia merasakan ada sesuatu ancaman yang mengincar dirinya. Dan begitu ia melihat ke belakang, ternyata ada seekor beast panda yang mencoba untuk menaboknya. Dan itu adalah monster beast tingkat 4. Namun alih-alih menghindar ataupun menghajar monster itu, di sini Yifan pun diam saja. Hanya dengan tatapan aura membunuh menggunakan api hijau miliknya, dapat membuat monster tingkat 4 itu langsung kena mental dan kabur sekuat tenaga menjauhi Yifan. Dan untuk Yifan sendiri, Doi pun juga berujar di dalam hatinya, hahaha, tidak kusangka ternyata api hijau ini masih dapat memberikan ancaman rasa takut yang begitu kuat kepada para monster spirit itu. Lantas kalau begitu ini akan mempermudahku dalam mobilitas. Dan untuk Yifan sendiri yang telah mulai bergerak, Doi pun sempat berpikir kalau situasi ini sesuai dengan apa yang ia tebak, kalau mereka semua pasti akan terpisah secara acak setelah memasuki arah itu. Dan untuk Gunung Beast sendiri ternyata ini sungguh sangat besar dan lebih melebihi pikiranku. Dan untuk monster-monster yang ada di tempat ini juga ternyata sungguh sangat banyak dan pastinya ini akan menyulitkan untuk Yunhai. Aku harus cepat mencari mereka semua. Namun di sela-sela itu, Yifan pun juga mendengar ada suara jeritan seorang wanita. Apa? Di tempat ini, di Gunung Base ini memang sangat berbahaya. Sudah pasti banyak sekali monster di tempat ini. Dan tidak mungkin ada orang lain yang datang ke tempat ini juga. Ini pasti adalah suara seorang murid yang bergabung dalam event ini. Dan suara itu adalah suara seorang wanita. Apa jangan-jangan ini adalah suara gadis itu? Ya, di sini Yifan pun mengira kalau itu adalah suara heroinnya. Tidak. Apa aku harus memperdulikan orang itu? Sial! Pada akhirnya Yifan pun memutuskan untuk pergi melihat ke arah sumber suara itu. Dan setibanya di tempat itu, Yifan pun cukup terkejut karena ternyata saat ini yang ada di hadapannya adalah seekor monster ular yang sangat besar yang disebut sebagai ular bah tirani yang memiliki level T tingkat 6. Di sini Yifan pun yang melihat monster apa itu, dirinya pun juga tahu kalau monster itu cukup spesial karena di dalam tubuhnya mengalir darah Flood Dragon dari ular laut, yang membuat monster itu salah satu monster yang paling kuat yang ada di tempat ini. Bahkan kekuatannya tidak lebih lemah daripada beast tingkat 7. Namun melihat monster itu mulai bergerak dan mengincar sesuatu yang ada di bawah sana, dan seketika monster itu ingin melahapnya, slap! Monster itu pun terlihat kebingungan. Kenapa? Ya, karena mangsanya tiba-tiba saja menghilang. Karena ternyata saat ini seseorang yang akan dimakan oleh monster itu telah berada di dalam pelukan Yifan, yang membuat monster itu setelah kehilangan mangsanya memutuskan untuk kembali masuk ke dalam air. Dan ketika Yifan melihat orang yang ia selamatkan ternyata seorang wanita dengan tubuh coklat yang sempat membuat Yifan kebingungan. Siapa ini? Apalagi ketika Yifan mendapatkan wanita tanpa busana di dalam genggamannya, di mana bukit bobanya berwarna coklat yang membuatnya berujar, kau siapa? Kenapa kau tidak mengenakan pakaian? Mendengar Yifan berteriak, membuat wanita itu pun juga berteriak, hei mesum, apa yang kau lakukan? Tutup matamu, dasar bocah mesum. Setelah melihat tubuh wanita pure tanpa adanya selai benang, di sini Yifan pun meletakkan gadis itu dan membiarkannya mengenakan pakaiannya terlebih dahulu. Dan di sini Yifan pun juga berujar, hei, asalkan kau tahu, aku tidak mesum, tapi kaulah yang mesum. Kenapa kau malah ke tempat ini tidak mengenakan pakaian? Sejak kapan orang-orang dari Menara Huanyu menjadi seperti ini? Sembari berjalan menuju Yifan, gadis itu pun juga berujar, apanya yang Menara Huanyu? Aku mana tahu apa itu Menara Huanyu? Aku juga tidak tahu apa maksudmu itu. Yang membuat Yifan pun cukup terkejut dengan apa yang baru ia dengar. Dan ketika Yifan melihat wanita itu kembali, ternyata gadis itu juga berujar, hei, apa yang kau lihat? Kucolok juga mata kau nanti jika kau terus-terusan menatap tubuhku ini, ujar gadis itu. Cih, toh tadi aku juga telah melihat semuanya dengan jelas, bobamu aja warna coklat. Waduh, ini sungguh memalukan. Tanpa adanya selai benang di tubuhku, seluruh tubuhku telah dilihat oleh orang itu. Kalau begini, mana aku bisa bertemu dengan orang lain? Bagaimana ini? Ujar gadis itu. Dan untuk Yifan sendiri ternyata ia berdecih. Cih,
sial, ternyata aku telah salah orang. Aku telah salah menyelamatkan orang lain. Ini benar-benar menghabiskan waktuku saja, ujar Ivan dengan keselnya. Karena pada awalnya di sini Ivan mengira kalau gadis yang meminta tolong ini adalah cucu heroin kita. Tapi mendengar itu, tiba-tiba gadis coklat itu pun bergerak ke arah Ivan. Dan ia juga berujar, "Hei, berhenti. Apa maksudmu? Jadi kau telah menyesal telah menyelamatkanku?" Minggir. Jangan menghalangi jalanku, ujar Ivan melewati gadis coklat itu begitu saja. Dan itu sungguh mengejutkan gadis coklat itu. Dan aku tidak menyangka kalau ada bocah yang bersikap dingin seperti itu di depanku. Apakah ia tidak tertarik dengan tubuhku? Apakah ia masih seorang pria? Kalau Bang Jack, sentil-sentil juga dulu. Oke, lanjut. Dan untuk Ivan sendiri, sial, aku telah menghabiskan waktuku hanya untuk hal yang tidak berguna seperti ini. Namun di sini Ivan pun yang terus berjalan, tiba-tiba saja ia mendengar ada suara raungan di depannya. Dan ternyata dari balik semak-semak muncullah sesuatu yang terlihat loreng dan juga bercakar. Dan gadis itu berujar kalau hewan itu adalah Golden Panther yang merupakan beast tingkat 4. Melihat itu, di sini Ivan pun juga berpikir, banyak sekali monster beast di tempat ini. Aku sungguh tidak tahu apakah monster seperti ini yang akan ditemui oleh Yunhai dan juga yang lainnya. Akan tetapi monster yang seperti ini tidak dapat menghalangi jalanku, ujar Ivan sembari bergerak menerjang Golden Panther itu. Dan uniknya ketika Golden Panther itu meraung dan Ivan juga akan melesat ke arah dan ingin menghajarnya, tiba-tiba saja Ivan pun merasakan ada sesuatu yang terjadi. Karena ternyata tepatnya si gadis coklat itu tiba-tiba melakukan suatu ritual aneh dengan membunyikan lonceng yang ada di lengannya yang membentuk suatu gelombang suara yang mempengaruhi Golden Panther itu. Dan secara perlahan-lahan kini Golden Panther itu pun mulai tertidur. Wow, ini sungguh menarik. Ini pertama kalinya aku melihat cara yang seperti itu untuk dapat menaklukkan monster. Ivan pun juga berujar, hehehe, tidak kusangka ternyata kau lumayan hebat juga. Hei, jangan sok jago kau. Kau saja berdiri tegang dan mencoba untuk menilai kemampuanku. Kau sendiri kultivator yang ada di ranah penempat tulang. Dan melihat monster itu apakah membuat dirimu shock? Yang membuat dirimu menjadi bodoh? Main langsung maju aja. Kau mau mengantar nyawa? Ujar gadis coklat itu. Aku dikejutkan oleh monster itu. Asal kau tahu, memangnya siapa yang teriak-teriak minta tolong di dalam air? Mana sambil bugil lagi? Hehehe, itu sungguh berbeda. Soalnya monster yang tadi itu ada di tingkatan 6. Tapi ngomong-ngomong kau hanya berada di ranah penempat tulang. Dan kenapa kau bisa menyelamatkanku dari monster tingkat 6 lagi? Meskipun aku berada di ranah Tian Xuan tingkat 2, tapi aku harus akui kalau aku tidak memiliki kesempatan untuk dapat hidup jika berhadapan dengan monster air tadi. Dan untuk Ivan sendiri, ia berujar di dalam hati kalau dirinya tidak dapat mengatakan kalau ia melakukan teleportasi untuk dapat menyelamatkan gadis itu. Tapi untuk dapat meyakinkannya, iya aku bisa karena aku memiliki ini. Dan asal kau tahu, aku sungguh cepat, ujar dari Ivan. Oh, jadi itu adalah senjata spiritual tingkat 6 yang dapat membuatmu terbang. Ini menarik. Bocah, kau telah menyelamatkan nyawaku dan aku telah menyelamatkan nyawamu. Jadi kita impas. Tapi dengan wajah memerah, gadis ini pun juga berujar, kau telah melihat tubuhku, melihat tubuh bugilku, dan kau mengambil kesempatan dariku, yang artinya kau berhutang kepada diriku. Oh, jadi begitu. Baiklah, aku mengerti maksudmu. Tenang saja, aku adalah orang yang selalu membalas budi. Sebentar ya, sebentar. Ivan pun sembari melepaskan pakaiannya, yang membuat gadis coklat itu pun panik dan berujar, bocah, apa yang kau lakukan? Tadi kau bilang aku telah mengambil keuntungan darimu. Karena aku telah melepaskan pakaianku, kau dapat melihat tubuh bugilku juga. Dan aku akan membiarkan kau mengambil keuntungan dari diriku. Dengan ini kita impas. Tenang aja Nona, aku tidak akan brutal. Aku adalah orang yang selalu membalaskan budi. Melihat tubuh Ivan bugil, di sini gadis coklat itu pun panik. Bocah, bukan ini yang aku maksud. Jadi maksudmu apa? Kau ingin mengambil keuntungan lebih dariku? Baiklah, kalau begitu selain kau boleh melihatnya, aku juga akan membiarkanmu memegangnya. Bagaimana? Ambillah keuntungan sepuasmu. Aku tidak keberatan jika kau ingin menyentuhnya juga. Dengan tubuh yang gemetar, gadis coklat itu pun berujar, aku hanya ingin kau membantuku menemukan air perubahan penampilan. Dengan begitu, maka utang budi kita akan impas. Bukan ingin melihat tubuh bugilmu, ujar gadis itu. Apa? Air perubahan penampilan? Untuk air perubahan penampilan itu sendiri merupakan nadi bumi yang berada di sungai bawah tanah selama ribuan tahun dan terus terkena panas bumi yang membuat air itu menguap dan berubah menjadi esensi yang sangat luar biasa dan tidak ternilai harganya. Karena sejatinya air itu sama seperti pasir berlian atau pasir emas yang dulu pernah muncul di part-part sebelumnya di pertemuan antara Ivan dan juga Ning. Dan untuk esensi air perubahan penampilan itu ternyata merupakan benda terbaik yang dapat digunakan untuk dapat melakukan pemurnian dan juga menempa senjata.
Bahkan dapat dikatakan lebih baik daripada pasir berlian. Dengan syarat air itu dimasukkan ke dalam senjata saat dalam proses pembuatannya, dan senjata itu akan bernilai atau berubah menjadi senjata ilahi. Dan secara umum orang-orang hanya mengetahui fungsi air itu hanya untuk pemurnian itu saja. Tapi sejatinya air tersebut dapat digunakan untuk dapat memperkuat diri dengan bantuan arai tertentu. Dengan kata lain, aku akan mendapatkan kekuatan baru, dan ini sungguh kesempatan yang sangat-sangat menarik. Dan jika aku benar-benar mendapatkan air itu, maka aku dapat menguasai teknik rahasia 9 keheningan. Dan mungkin saja aku dapat mendapatkan kekuatan yang setara dengan kekuatan yang dimiliki oleh anak angkatku, yaitu Gu Santong. Bila aku mendapatkan kekuatan itu dan bersama Gu Santong memurnikannya, aku sampai tidak berani lagi. Kemampuan luar biasa apa yang akan aku dapatkan lagi? Ini sungguh luar biasa, ujar Ivan di dalam hati. Sedangkan untuk yang ada di pandangan gadis cantik ini, ia berujar, "Hei, ini bocah kenapa? Dalam keadaan tubuh bugil kok gemetar? Apakah ia kedinginan?" Tapi tiba-tiba saja Ivan pun juga berujar, "Nona, katakanlah apa yang ingin aku lakukan untuk dirimu." Lihat sikap Ivan yang tiba-tiba berubah. Di sini gadis cantik itu pun berujar, "Hei, ada apa dengan bocah ini? Kenapa kau berubah tiba-tiba menjadi sangat bersemangat seperti ini? Ini aneh sekali. Tapi apakah aku harus waspada kalau bocah ini akan bermain trik kotor nantinya? Baiklah, bocah. Asal kau membantuku mendapatkan air itu, maka aku akan menganggap hutangmu telah lunas." Sedangkan untuk Ivan sendiri, ia menatap gadis itu dengan tatapan iblisnya dan begitu bergairah untuk segera mendapatkan air suci itu. Namun merasakan ada aura iblis sempat membuat gadis itu tersentak. Namun ketika ia melihat ke belakang, tiba-tiba saja Ivan berubah wajahnya dengan sangat-sangat cepat. "Hei, aku baru merasakan ada sesuatu yang aneh." Benarkah? Kalau begitu, ayo kita pergi dulu, ujar dari Ivan. Sedangkan yang ada di dalam hati Ivan, ia berujar, "Seorang wanita bodoh telah memakan umpanku." Dan selesai alur cerita dari Magic Emperor kali ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dan sampai jumpa, bye.